Barakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa li salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan muallif kitab rukunan thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum wassahabati ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina dzawil huquqi alaina thumma ila arwahi Bapak Agus Supono wa usulihim wa furu'ihim annallaha yataghashahum birrahma wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Diri dan keluarga kita yang lagi pada kerja, lagi usaha, lagi dagang, Allah kasih rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungin kita. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita atau mereka berbuat jahat, Allah nggak sampaikan kejahatannya, tapi Allah jadikan nikmat buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi Mustafa walirraja'i thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawama sitrili abada. Waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 41. Lafadz niat sembahyang zuhur qashar jama' takdim. Kayaknya mesti udah lewat ini bulan 6 ini. Ini kan sekarang bulan 8. Bulan 7. Bulan 7 bukannya saya ini ngisi di awal. Enggak ya?
Ya badan. Oh sempat ya? Oh ya, kemarin seperti sih. Iya. Iya. Ya udah kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz niat sembahyang zuhur itu ya. Lafaz niat sembahyang zuhur qasar jama takdim. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan fardu zuhur 2 rakaat qasar majmu'an ilaihil asru yang dijamak dengannya oleh asar, tunai karena Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang asar qasar jama takdim. Usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qasar jama kepada zuhur, tunai karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, jamaah Masjid Assalam. Saya itu kalau Assalam tuh suka ini, kok perumahan apa sih namanya nih? Bumi Anggrek ya Allah. Jamaah kita masih membahas tentang sholat jamak qasar. Nanti bapak-bapak begini, ini yang disebut di dalam agama disebut dengan rukhsah, keringanan. Saya kalau sudah menjelaskan, saya ingin ulangi. Untuk sholat jamaah bagusan ambil tuh rukhsah, keringanan itu. Beda kalau puasa Pak. Kalau puasa bapak-bapak, seandainya ada yang sakit, seandainya dalam perjalanan, itu bagusan dia kalau dia kuat nih, dia puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Bapak-bapak pulang kampung, di situ bapak-bapak punya hak bapak untuk tidak berpuasa. Wa in kuntum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kalian di dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka boleh mengganti di hari berikutnya. Kalau puasa Pak, ambil kalau puasa bedanya bagusan kita puasa kalau kita kuat. Tapi beda dengan sholat Pak. Kalau sholat Pak, itu bagusan ambil qasar jamaknya. Saya ulangin, kalau puasa, kalau kuat terusin puasanya, jangan berhenti. Tapi kalau sholat, bagusan ambil qasar jamaknya. Jangan ngomong begini, lah kan kita mobil kita. Emangnya sekarang kayak ini yang zaman dulu, rest area banyak sekarang, pakai di jama-jama segala gitu. Ini bukan masalah itu Pak. Nabi juga waktu itu Pak berhenti naik onta bisa apa kagak? Bisa, tapi kan enggak. Itu yang disebut dengan hikmatut tasyri. Ada hikmah dari syariat yang Allah berikan kepada umatnya. Ambil. Ini yang model-model kayak begini Pak, qasar jama gitu. Yang sering itu biasanya orang yang berangkat haji, berangkat umroh, tuh sering banget tuh qasar jama tuh. Sering banget. Gitu.
Nah, oleh karena itu bapak-bapak, nanti jama itu ada dua. Ada jama takdim, ada jama takhir. Kalau jama takdim itu yang belakangan ditarik ke depan. Kalau jama takhir yang duluan diturunin ke belakangan, di akhir, kan jama takhir diakhirin. Nah, sekarang ini yang bisa itu aman aja, Johor sama asar, maghrib dengan isya, udah itu aja udah. Beda jama, beda kosor, Pak. Kalau jama ngegabung doang. Kalau kosor itu ngeringkas. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Beda tuh ya, Pak. Jadi ada jama, ada kosor. Ada nggak orang yang cuman jama doang kagak kosor? Ada. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Kosor doang kagak jama, nggak bisa. Nggak bisa. Maka biasanya kalau jama, kalau kosor dia numpangnya di jama. Gitu. Nah, yang bisa dijama apa aja? Maghrib sama isya, zohor sama asar. Terus yang bisa diringkes mana aja? Yang bisa dikosor cuman 3, zohor, asar, isya, udah itu doang udah. Gitu bapak-bapak. Nah, sekarang satu-satu nih mulai dipretelin bagaimana cara niatnya, gitu kan. Kalau kita pengen narik itu asar di zohor, ini niatnya usolli fardhu zuhri raq'ataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasar jama takdim. Jama takdim dengannya oleh asar tunai karena Allah Ta'ala. Nah, 2 rakaat kita sholat. Nanti kita sholat berikutnya. Lah, di antara sholat-sholat itu bagaimana, Pak? Yang namanya sholat itu sunnah, Pak. Sunnah sebelum sholat itu azan dulu. Sebelum sholat azan dulu. Minimal banget bapak-bapak komat minimal itu jamaah. Jangan bapak mentang-mentang sholat sendirian terus bapak-bapak enggak pada komat aja sendirian. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah tapi saya sholat johornya jam 2. Boleh nggak komat? Boleh. Azan aja nggak apa-apa. Cuman jangan pakai speaker. Gitu. Karena udah jam 2 siang. Gitu aja, Mas. Terus bapak-bapak, lah ini kalau ngelihat kayak begini, lah pakai bahasa Arab ini, boro-boro mau ngapalin kayak begini jamaah, itu, boro-boro mau ngapalin kayak begini, kita kan taunya kan kerjaan ini, gitu. Terus bagaimana Pak? Biar bagaimana, kalau buat bagus sih pakai bahasa Arab, cuma yang namanya agama Islam nggak ada Pak sampai berat banget, nggak ada sampai berat banget, nggak ada gitu, nggak sampai terus dipaksa orang harus pakai bahasa Arab gitu jamaah. Ini bukan anak kecil, ini anak gede. Iya, kalau ada PAUD, ini PAUL. Kalau PAUD kan pendidikan anak usia dini, ini pendidikan anak usia lansia, gitu. Lah nggak bisa. Lalu bagaimana Pak? Udah pakai bahasa Indonesia aja. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat qasar
dijama dengan asar karena Allah Ta'ala. Berarti sholat apa dulu nih sekarang nih? Zuhur. Udah selesai 2 rakaat zuhur, baru qomat lagi, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, sampai selesai. Aku niat sholat asar, jama dengan aku sholat asar 2 rakaat qashar, jama dengan zuhur, tunai karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, udah selesai. Nanti Pak, kalau Bapak berjamaah malah lebih gampang lagi Pak, lebih gampang lagi. Ada yang mempermudah kita untuk niat Pak. Gimana niatnya? Usolli alaman sholla alaihil imamu lillahi ta'ala. Aku niat sholat sebagaimana imam sholat. Udah cukup tuh Pak, karena Allah Ta'ala, udah itu aja. Aku niat sebagaimana imam sholat, udah itu, udah Bapak udah dapat itu, gitu. Udah jangan nyari info yang jauh-jauh lagi, udah ini lagi, karena ntar versinya akan banyak Pak. Masing-masing ulama, masing-masing orang memberikan cara niat begini, udah pusing Pak. Bapak-bapak, kenapa hari ini Pak? Ini kita rada minggir lagi. Kenapa per hari ini banyak orang sakit lambung? Bahkan hampir rata-rata nih kawan kami juga, Pak Agus Supono, meninggalnya sakitnya lambung. Biasanya dimulai dari lambung Pak. Kenapa? Makin banyak informasi yang kita dapetin, makin stres kita Pak. Beneran. Belum kelar urusan orang punya emas 74 gram. Kilo lagi, bukannya gram. Kilo. Agak lama ada lagi orang punya emas berapa kilo, tahu. Coba dah. 74 gram aja kan banyak ya. Ini 74 kilo nggak tanggung-tanggung. Udah kita kayak orang kememegan, kesel kita. Nggak lama ada lagi. Ya Allah, lagi enak-enak jamaah, ada berita sensus ekonomi. Udah tuh kita nonton TikTok kagak ada habis-habisnya jamaah. Dikasih tahu ntar sensus ekonomi itu bakalan buat inian pajak. Bener jamaah. Iya, apa aja pengen dipajakin. Sampai ustadz ngajar pengen dipajakin. Nah, sekarang kontrakan ini pajakin coba. Nah, enggak sekalian itu WC umum pajakin tuh. Berarti Bapak bayar 2.000 sama 10% pajak. Itu Pak. Kalau kita mau fair-fairan itu Pak, kita Pak dikasih nyawa sama Allah, dikasih hidup sama Allah. Yang ngasih nyawa, yang ngasih hidup aja Pak, cuman ngasih 2,5%. Dia 15 sampai 10 sampai 15%. Kalau buat pembangunan sih masih mending. Lah tiap hari asal kita nonton TV, orang ditangkap. Ya, sampai segan kita nonton TV. Kan kita sekarang udah segan nonton TV kita Pak. Kecuali kalau ada bola. Nah, baru udah kita nonton TV. Kalaupun memang nonton TV, biasanya kita paling yang penting aja gitu Pak. Kalau misalkan ada apa gitu. Iya jamaah, ya Allah. Maka bapak-bapak, hati-hati tuh Pak, informasi yang begitu banyak akhirnya tanpa disadari mengganggu secara kejiwaan kita Pak. Mengganggu secara kejiwaan kita. Dan pasti yang akan diserang itu perut. Karena emang sumber dari semua penyakit ya perut. Banyak pikiran, meriang, terus kagak bisa ngapain itu. Biasanya nggak bisa ngapain kalau udah meriang. Makan bisa nggak? Kagak. Berarti yang diserang apa?
perut. Begadang, masuk angin, dikerokin, makan segen banget. Yang diserang apa? Perut. Pokoknya udah itu aja terus. Oke, itu terus. Lambung, ya kan lambung kan Mas. Ya Allah jamaah. Nah termasuk kita beragama Pak. Beragama itu Pak, khususnya kita dari agama Islam, kalau kita mau main panjang-panjangan tentang niat aja Pak, ntar menurut dia begini, menurut ini begini, ya Allah. Udah ya, sekarang intinya yang namanya niat itu meliputi 3, qasad, ta'arud, ta'yin, udah itu aja. Selesai. Kalaupun enggak, udah yang tadi aja tuh, akunnya sebagaimana imam sholat, udah selesai. Aku sholat sebagaimana imam sholat, udah selesai. Jadi enggak pada ribut-ribut lagi, capek kita jamaah. Nah, kita lanjutkan jamaah. Lafadz niat sembahyang asar, qashar, jama', takhir. Nih sekarang takhir nih. Asar berarti sholat zuhur ditarik ke asar. Lafadz niat sembahyang asar, qashar, jama', takhir. Jadi kalau di sini asar dulu yang dilaksanakan. Usolli fardul asri rakaataini qasron majmu'an ilaihi zuhra adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar jama kepadanya zuhur tunai karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sholat asar kita 2 rakaat. Nah karena kita sholat asar berarti jama' takhir, maka berarti zuhurnya setelah asar. Baru selesai sholat asar kita sholat zuhur. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, sampai selesai kita sholat zuhur. Niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar jama' dengan asar tunai karena Allah Ta'ala. Dah, sholat zuhur. Khusus untuk jama' takhir, jamaah itu bapak-bapak boleh zuhur duluan, boleh baru asar, walaupun di waktu asar, atau asar duluan baru zuhur, boleh, nggak apa-apa, tinggal milih aja. Kenapa? Kalaulah bapak sholat zuhur duluan, memang urutan sholat kan zuhur baru asar, atau asar duluan baru zuhur, gitu jamaah, nggak apa-apa. Kenapa? Emang ini waktunya asar, gitu. Kalau nanti Pak, kita akan ketemu dengan perbedaan pendapat ketika ada orang yang dia mau qashar, ya, sementara di situ orang sholatnya sempurna. Dalam bahasa fikihnya namanya tam, gitu Pak. Misalkan Bapak di satu tempat, udah ada kita jama' takhir, pas asar Bapak berhenti di sebuah masjid, entah di mana lah, gitu. Pas di situ kita sholat asar, sementara asarnya di situ berapa rakaat? 4 rakaat kan, gitu. Pak, kalau di mazhab Syafi'i nggak boleh Pak orang yang qashar bermakmum kepada orang yang sholatnya tam, sempurna, nggak boleh. Dia sendiri aja, gitu. Dia sendiri aja. Jadi dia biarkan aja sholat aja tuh asar, gitu. Atau Bapak nggak harus nunggu dia sholat asar, asal azan udah selesai juga Bapak sholat aja, cuman sholatnya jangan di depan. Kan permasalahannya tinggal kita aja Pak mantesin diri Pak. Pak, ada orang udah tahu tuh khutbah lagi mulain jamaah khutbah Jumat. Memang Pak, kalau kita datang sholat Jumat, bagusnya Pak sholat 2 rakaat qobliyah zuhur, qobliyah Jumat Pak.
Sholat Pak. Cuman kan kita biar tahu diri gitu loh Pak. Jangan udah tahu nih khotib di sini, di sini kosong, dia sholat di depan kita, gitu. Iya, ini bukan masalah sampai di sini nih. Ini bukan masalah ilmu. Ente harus mantesin. Lah kalau kita lagi khutbah, di depan ada dia lagi sholat. Bagaimana Pak perasaan itu? Nah itu. Biar etikanya, biar adabnya paham, biar ngerti gitu loh. Di sini sih kagak ada aturan main, kagak ada, cuman tinggal kita aja nimbang-nimbang. Kira-kira ini orang lagi khutbah gitu. Ya udah kita karena mau qobliyah Jumat biar ada kesanaan gitu. Yang penting jangan sampai mengganggu pandangan tuh khotib gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan bapak-bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Misalkan imam udah posisi udah rukuk, karena saya nggak mau ketinggalan satu rakaat, saya langsung menaikkan ini aja, rukun qolinya aja, Allah Akbar, tapi saya nggak angkat tangan sama saya nggak langsung Allah Akbar langsung. Apakah sah itu? Kita perlu sunat angkat tangan kan dari surah dalam, jadi Allah Akbar langsung rukuk, jadi nggak angkat tangan nggak sedap. Paham. Jadi menjalankan rukun qolinya aja. Pak, hitungan Bapak dapat rokaat itu pada saat Bapak ruku. Bapak dapat rokaat tuh. Nah, yang jadi masalah pas giliran dia mau ruku, kita mau takbir. Karena kita kan masbuk gitu kan. Oke. Berarti kalau kita baca Fatihah, lah keburu sujud orang. Gitu kan? Khusus untuk orang yang telat. Ketika dia sedang ruku atau mau ruku, maka jamaah dia mah cukup setelah niat Allahu Akbar langsung aja dia ruku, udah dapat satu rakaat itu. Lah Fatihahnya bagaimana? Karena dia bermakmum, maka Fatihahnya udah ditanggung sama imam. Nggak usah pakai dikebut dulu Fatihah. Ketinggalan. Nggak. Udah, ruku aja. Gitu ya. Udah dapat satu rakaat itu jamaah. Kenapa kok giliran kita perpindahan satu gerakan ke gerakan berikutnya bacanya Allahu Akbar? Itu namanya takbir intikal. Tapi pada saat habis ruku ke i'tidal, bacaannya bukan Allahu Akbar tapi Sami Allahu liman hamidah. Banyak versi itu. Satu versi menjelaskan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib itu jamaah, beliau telat sholat karena beliau ada orang yang harus ditolongin. Sampai kemudian jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyuruh Rasulullah itu dijadi lama rukunya. Lama rukunya jamaah. Rukunya lama, akhirnya Ali bin Abi Thalib bisa sholat. Alhamdulillah. Jadi beliau mengucapkan syukur gitu bahwa beliau tidak ketinggalan sholatnya jamaah. Tidak ketinggalan sholatnya. Ada perasaan syukur, alhamdulillah. Maka setelah Ali bin Abi Thalib Allahu Akbar, maka pada saat itu jamaah turun perintah jangan Allahu Akbar tapi Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah orang yang mengucapkan alhamdulillah. Gitu jamaah. Kisahnya begitu. Makanya bapak-bapak sampai di situ tuh kita bukannya Allahu Akbar tapi Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada lagi Pak? Ya. Yang namanya perjalanan itu, apakah di perjalanan atau kita misalnya di
keluar kota itu 3 hari itu bisa kan? Selama 3 hari itu kita kosong. Selama 3 hari kita kosor. Di lokasi tempat kita di keluar kota itu. Jadi kita mau Semarang. Itu kosornya itu berlaku di perjalanan saja atau selama kita di Semarang kita boleh kosor. Selama di sana selama di sana di Semarang nih. Ya. Semarang 3 hari kita masih bisa, Pak. 3 hari, karena 3 hari itu belum disebut mukim. 3 hari itu kita masih musafir, Pak. Makanya status kita dalam etika bertamu, kita itu tamu, Pak. Tamu itu 3 hari. Ketika dia lebih dari 3 hari, dia bukan tamu, dia keluarga kita. Apa bedanya? Kalau dia tamu, Pak, layanin. Dia mau sarapan, beliin itu nasi uduknya, gitu. Siapin makannya, ayo makan. Tapi kalau udah 3 hari, Pak, lewat, mau sarapan, beli sendiri ya sana ya, gitu. Udah begitu itu. Kenapa? Ente kan bagian dari kita, udah. Jangan diusir, jangan kesian. Jangan diusir. Nggak ada seperti itu. Tapi ketika di Semarang selama 2 hari itu kosor lebih baik daripada itu. Iya, gitu jamaah. Iya, beneran. Cuman kan model-model kayak kita, Walaupun tempatnya tetap masjid, walaupun ruangannya di hotel katakan misalnya. iya, tetap aja, Pak. Ini bukan masalah karena dekat masjid dan nggak dekat masjid, enggak, gitu. Karena dia masih tetap hukum musafirnya masih berlaku. Hukum musafirnya masih berlaku. Cuman memang ibadah itu kan nanti masalahnya suka ada yang disebut dengan perasaan lah, gitu. Perasaan kagak enak banget dah, gitu. Nah, kalau masuk ke wilayah perasaan udah bukan wilayah ibadah itu, udah bukan wilayah hukum. Kalau hukum itu kan isbatu amrin au nafyu, menetapkan atau meninggalkan. Kalau perasaan tuh enggak, Pak. Kalau di pengadilan tuh gini, memutuskan terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, gitu kan. Nah, atau denda, gitu. Nah, denda itu perasaan tuh, Pak. Perasaan itu tergantung hakimnya. Kalau dia perasaannya lagi bener tuh hakim jamaah, bisa jadi koruptor jamaah, denda sebesar 50.000 rupiah, gitu. Atau hukuman penjara 5 tahun. Itu kan nggak ada pasal itu kalau itu, Pak. Tuh hakim ternyata lagi kesel, maling sendal, denda 100 juta, sendalnya aja swallow, gitu. Jadi di situ saya sih katanya di celah-celah itu tuh Ustaz, inian bisa juga dimainkan hukum itu. Karena itu nggak ada ininya, nggak ada pasalnya, nggak ada itu mah, nggak ada pasalnya. Itu mah tergantung hakim aja jamaah. Kalau dia lagi diomelin sama bininya kali, dia lihat terdakwa udah kayak bininya kali, gitu. Makanya tuh hakim itu berat, Pak. Dia nggak boleh mutusin dalam keadaan marah, seneng, lapar, nahan hajat, kekenyangan, kagak boleh. Bagaimana coba itu jamaah? Kegirangan kagak boleh, sedih banget kagak boleh. Tuh hakim itu. Coba kan susah itu ya. Orang manusia suci. Saya kalau pagi berangkat kerja suka lihat orang sholat di kereta gitu. Sholat di kereta, iya. Padahal jaraknya itu kan cuma setengah jam nyampe gitu kan. Gitu. Nah itu hukumnya gimana? Apakah dia harus sholat lagi di subuh itu? Kalau sholat dalam perjalanan itu, dia itu lihurmatil wakti namanya dia. Karena pada saat dia naik kereta itu lagi waktunya udah masuk waktu tuh, maka dia lihurmatil waktu, menghormati waktu, gitu. Nah sampai di sini mulai lagi beda pendapat nih.
Kalau Imam Syafi'i, karena Anda hanya menghormati waktu, maka nanti pada saat sampai di tempat sholat lagi. Kalau Imam Malik ya udahlah, udah kan udah sholat. Emang posisinya dia lagi di jalanan, gitu jamaah. Udah, nggak usah ya adah lagi, nggak usah ngulang lagi, atau nggak usah dikodol lagi, udah selesai. Kita husnuzon kalau kereta mah Pak, mungkin karena itu sudah masuk waktu, maka dia sholat itu karena menghormati waktu. Mungkin nanti dia akan sholat lagi. Itu. Ada lagi? Ya. Masih menindaklanjuti yang pertanyaan dari Pak Ibu. Ya. Untuk pasar kan 3 hari ya berlaku. Ya. Kita melakukan 3 lagi karena di Surabaya. Apakah itu berlaku lagi dengan seperti karena selama 3 hari? Apakah itu berlaku pasarnya tidak? Enggak. Cuma satu aja ya? Satu dong. Jadi di Semarang 3 hari, lanjut lagi ke Surabaya 3 hari gitu. Ya. Gitu kan? Enggak. Masih berlaku? Enggak. Udah dong perjalanan. Gitu. Satu lagi kan? Ya. Yang terkait dengan kotor tadi, apabila kita melakukan jamak takbir di awal, kita melakukan salat duhur di asar. Kita melakukan sholat duhur 4 rakaat dulu, baru nanti jamak takbir kita tarik 2 rakaat. Apakah itu diperbolehkan? Jadi di mix. Yang satunya 4 rakaat gitu. Yang satunya lagi 2 rakaat. Secara hukum sih sah-sah aja Pak. Enggak harus kosor ketemu kosor, enggak. Boleh aja Bapak yang ini 4, yang ini 2, boleh gitu. Cuman afdolnya kosor aja Pak gitu. Ya. Yang misalkan takdim yang duhur ngikut belakang jamaah, yang asar sendiri gimana? Itu lain, kalau itu babnya bab lain. Karena imam kita tidak sedang dalam posisi kosor jamaah gitu. Tapi biasanya di rest area kan ada tempat khusus saja, disediakan rest area mungkin khusus jamaah sholat kosor atau jamaah begitu ya. Ada tempatnya mungkin sendiri. Bagus itu kalau ada rest area kayak gitu. Syukur alhamdulillah. Bagus. Cukup ya jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya permisi ya, saya tidak sholat Isya di sini karena mau ada acara.